Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita masih bicara soal pejabat PLN yang dicopot. Yang dicopot karena berencana menggelar pengajian online setiap Kamis di kantornya selama bulan Ramadan. Kabar pencopotan ini disampaikan oleh Komisaris Independen PLN, yaitu Satria Budiarto, yang di kalangan media sosial lebih dikenal dengan Kang Dede. Dan hebatnya lagi, seorang komisaris kok berkoar-koar gitu loh. Berkoar-koar untuk ngurusin pegawai, untuk ngurusin radikal yang disebutnya teror radikalisme itu. Padahal setahu kita yang namanya tupoksi, tugas pokok fungsi komisaris, ya hubungan dia dengan direksi. Komisaris itu mengawasi, mengevaluasi kinerja direksi, menegur, memberi saran dan sebagainya. Tidak ada urusan dengan karyawan. Karyawan urusan direksi. Mau diangkat, dipecat, dipromosikan urusan direksi, bukan komisaris. Apalagi dia mengumumkan, komisaris itu internal. Walaupun dia mengumumkan dengan akun pribadinya, tapi tetap dalam kapasitas dia sebagai komisaris. Kalau nggak, ngapain dia bicara seperti itu? Jadi soal-soal mendasar seperti ini saja, si Dede ini, Kristia Budiarto, Dede ini benar-benar juga jeblok pengetahuannya. Sedasar ini, sebasic ini saja tidak paham. Kemudian dengan gagah perkasanya, dalam Twitter pribadinya itu, dia mengatakan ini adalah warning, peringatan sekaligus warning bagi BUMN untuk tidak memberikan ruang kepada kaum radikalis. Copot kalau perlu, pecat. Jangan berikan mereka ruang, berangus. Jadi dalam kapasitas apa seorang Dede Budiarto, Kristia Budiarto, yang kita nggak tahu agamanya apa, nanti kita akan buka di sini. Dalam kapasitas apa dia memberikan peringatan kepada BUMN? Ini adalah peringatan sekaligus warning bagi BUMN. Weh, Dek, kamu itu cuma komisarisnya PLN, nggak usah sok-sokan ngatur-ngatur, ngasih tahu, ngajarin BUMN lain yang di luar tupoksi kamu, di luar jangkauan kamu. Jadi ini terlalu bersemangat dalam rangka ini Islamofobia. Kemarin saya katakan dalam video sebelumnya, saya katakan saya tidak tahu agama si Dede ini apa, si Kristia Budiarto ini apa. Kalau dia muslim yang rusak karena memusuhi agamanya sendiri. Kalau dia kafir yang memusuhi Islam. Dan saya katakan bahwa kepada Menteri BUMN Erick Thohir harus hati-hati. Dia tidak boleh menempatkan orang seenaknya saja, apalagi dengan ciri-ciri Islamofobia, benci, takut pada Islam, pada posisi-posisi jabatan publik. Saya ingatkan kemarin, BUMN itu badan usaha milik negara, bukan ME. Badan usaha milik Erick, bukan, itu milik negara, milik kami, rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh. Nah, ada tokoh dari Papua, Chris Wamea, sindir Kang Dede, agamanya tidak jelas, menuduh ulama kompeten radikalis. Ya, itu seperti itu. Oke. Tokoh Papua Chris Wamea ikut menanggapi Komisaris Independen PT PLN, Kristia Budiarto alias Kang Dede, yang membatalkan undangan ceramah beberapa dai, termasuk pengurus MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis, karena dianggap memiliki pemahaman radikal, ya kan? Chris Wamea menyindir agama yang dianut Kang Dede. Dia menyebut bahwa agama Kang Dede tidak jelas. Agama Kang Dede, nanti ada screenshotnya. Chris Wamea mengunggah 2 cuitan tangkapan layar Kang Dede di Twitter. Cuitan yang satu, Kang Dede mengaku beragama Islam, sementara satunya mengaku beragama Katolik. Iya ya, ini orang kok ada menggunakan agama untuk seenaknya. Dipakai hari ini pakai agama Islam, berikutnya kali yang lain pakai agama Katolik. Jadi agama kayak pakaian, dia pakai kapan sesuai dia butuhkan. Kata Chris, bocah ini agamanya tidak jelas, kok menuduh ulama yang kompeten radikalisme. Tweet Chris Wamea di Twitternya, dikutip Sabtu 10 April. Wamea menilai di era kepemimpinan Jokowi, banyak orang dengan mudah memberi stigma radikalis kepada mereka yang berseberangan dengan penguasa, dengan pemerintah. Hanya pada rezim ini sangat terlalu mudah berikan stigma radikal kepada sesama anak bangsa. Oke? Ini saya kasih lihat
mana? Ini dia. Ini cuitan Chris Wamea, ya. Bocah ini agamanya tidak jelas, kok menuduh ulama yang kompeten radikalisme. Nih ya cuitannya. Di bawahnya ini ada cuitan Dede. Kenapa Chris Wamea menulis seperti ini? Karena ada cuitan Dede yang menulis, saya sebagai muslim menyatakan tidak ada satu pun agama dalam kitab suci masing-masing yang mengajarkan orang untuk mencari kesalahan orang lain. Ini ditulis 7 Juni tahun 2015. Ini lihat ini ya. Saya sebagai muslim. Nah, saya gini dulu sebentar ya. Nih, ini tweetnya si Dede Budiarto. Saya sebagai muslim. Oke. Di sebelahnya saya nah, di sebelahnya ada tulisan. Dede Budiarto juga menulis, saya Katolik kakak, tidak mungkin saya menjelek-jelekan pastor yang sangat dihormati, pemenang Yap Tian Him Award. Saya tidak bisa sebutkan, yang jelas OPM sedang framing berita ini. Ini ditulis sebelumnya, ya kan? Jadi si Dede ini orang nggak jelas agamanya. Agamanya nggak jelas. Ya, satu hal yang pasti, Dede ini adalah influencer, adalah buzzernya Jokowi yang dilibatkan sejak di masa kegubernuran Ahok. Sejak ada friksi besar di belah bangsa ini, jebret oleh kontestasi pilkada DKI, Ahok yang didukung oleh para Taipan, di backup kuat oleh Presiden Joko Widodo, berhadapan dengan Anies yang didukung oleh umat Islam, Habib Rizik dan kawan-kawan. Dan ini Dede ini memang buzzer. Dan sebagai hadiah pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, dia mendapat hadiah menjadi komisaris independen PT Pelni, yang ternyata dia bertugas bukan untuk ngurusin memperbaiki kinerja Pelni yang terus merugi, tapi sibuk bicara radikalisme, radikul. Kemudian jauh melampaui tugas pokok fungsinya, bicara keluar sebagai komisaris, memecat orang dan seterusnya dan sebagainya. Anda lihat bagaimana tayangan televisi ketika TV One menayangkan soal ini di beberapa waktu lalu, menampilkan siapa namanya, Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Abbas, mantan Sekjen MUI di masa kepemimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan orang ini sama sekali tidak punya adab, tidak punya etika. Pak Anwar harus menggarisbawahi, saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa tidak komisaris ya. Mana pelanggarannya itu? Saya tidak mengatakan. Tuh lihat, berbantah-bantah. Pak Anwar harus menggarisbawahi, saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa saya menyampaikan tentang aturan yang ada di perusahaan, Pak. Bapak jangan seolah-olah karena dilakukan oleh karyawan Bapak. Bisa Pak, tidak bisa, Bapak tidak bisa mengatakan bahwa ini ada. Kalau untuk urusan toleransi, Pak, perusahaan kami yang paling toleran, Pak. Boleh saja Bapak cek aja. Tapi ini lebih kepada pelanggaran perusahaan. Itu yang Bapak harus garis bawahi. Makanya Pak, saya ingin jelas, saya ingin mendapatkan penjelasan dari komisar dan direksi. Penjelasan dari saya sudah jelas tadi, Pak, bahwa ini pelanggaran ada di internal perusahaan. Tidak berbantah-bantah. Tentang Undang-Undang Dasar 45. Saya setuju itu, Pak. Saya setuju kalau itu. Berbantah-bantah. Orang tua lagi bicara, diserobot. Ya. Ada aturannya, Pak. Tuh, lihat. Intinya, kami butuh penegasan dari. Jadi saudara sekalian, ini manusia memang tidak beradab. Pertama dengan orang yang jauh lebih tua, Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Abbas, orang yang jauh lebih tua. Kemudian dia seorang ulama, intelektual muslim, ulama yang sangat dihormati. Dia berani membantah, menyela, memotong pembicaraan Profesor Abbas. Kemudian yang ketiga, dia katakan di sini, dia berkilah bahwa pencopotan pejabat Pelni itu bukan karena soal radikal-radikulnya, bukan soal pengajiannya, tapi soal pelanggaran perusahaan, yaitu orang-orang ini membuat kajian, menyebarkan flyer tanpa izin direksi. Oke, satu ya. Kalau itu betul dianggap melanggar peraturan, saya mau berpikir begini. Pelni ini perusahaan yang besar dengan aset yang triliun, dengan rentang jauh, mungkin Sabang Merauke. Masa soal pengajian aja harus minta izin direksi? Apa direksi nggak ribet?
memikirkan soal pernak-pernik begitu, hal-hal teknis yang ya ampun, tiap Kamis hanya 1 bulan, dalam tempo 1 bulan saja, 4 kali atau 5 kali maksimal, Pak Direksi mohon izin saya mau bikin kajian. Dari sini saja Dede sudah mengada-ada. Apa iya bikin pengajian harus lapor sama direksi? Hah? Apa iya harus minta izin gitu loh? Toh ini pengajian juga online, tidak memerlukan bahasa prokes gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah iya harus. Katakanlah iya harus minta izin. Tapi apa iya pelanggaran seperti ini akan berujung pada pencopotan? Tidakkah cukup dengan pemberian diperingatin? Kamu jangan begitu caranya. Ada tata keramanya. Minta izin pada kami direksi. Kan cukup seperti itu. Tidak harus dicopot. Jadi ini tidak mau ini adalah wujud nyata bentuk-bentuk Islamofobia. Islamofobia kalau terjemahkan kurang lebih ketakutan terhadap Islam. Tapi ini lebih lagi, ini adalah kebencian terhadap Islam. Dan jangan lupa, Dede Budiarto, Kristia Budiarto yang agamanya tidak jelas ini adalah buzzernya Jokowi. Buzzernya pemerintah yang ditaruh oleh Erik di perusahaan BUMN yang terus merugi. Jadi ini adalah tangan-tangan kekuasaan untuk memelototi umat Islam. Masa ngaji, mempelajari agamanya sendiri tidak boleh. Padahal seperti dikutip oleh Profesor Anwar Abbas tadi, jauh di atas ketentuan, katakanlah ada peraturan perusahaan yang dilanggar tadi, itu jauh di atasnya kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 menyebutkan bahwa negara ini berketuhanan Maha Esa. 29 ayat 2-nya mengatakan bahwa setiap warga negara dijamin melaksanakan keyakinan ibadah menurut keyakinannya itu, agama keyakinannya itu. Dijamin, saudara. Dan mempelajari agama adalah bagian dari bentuk pengamalan agama. Bagaimana mungkin kita beragama kalau kita tidak paham agama kita? Dan itu dikriminalisasi dengan tuduhan radikalisme. Dan itu langsung diganjar dengan pencopotan. Dan itu tambah lagi diganjar dengan keangkuhan. Si Dede menuliskan dalam Twitternya, ini adalah warning. Ini adalah peringatan sekaligus warning bagi BUMN lain. Bagi BUMN. Jangan beri ruang. Kalau perlu copot dan pecat. Jangan beri ruang bagi orang kaum radikalis. Berangus. Ini dia sebagai apa? Ngomong bagi BUMN. Ya ampun, Dede, kamu nih overacting ya. Overacting sekali. Aduh, ampun nih. Ada Mas Adi Basardi juga bikin Twitter. Bunyinya begini. Indonesia itu luas, tapi seorang Islamofobia di kursi pejabat publik bisa bikin sesak nafas banyak umat. Indonesia itu luas, tapi seorang Islamofobia duduk di kursi pejabat publik bisa bikin sesak nafas banyak umat. Maka Menteri BUMN wajib singkirkan petinggi Pelni yang Islamofobia. Jangan kasih ruang di BUMN pada orang begini. Ini mengutip kalimat-kalimat mirip-mirip kalimat Dedi. Jangan beri ruang bagi kaum radikalis. Mas Adi juga nulis, maka Menteri BUMN wajib menyingkirkan petinggi PT Pelni yang Islamofobia. Jangan kasih ruang di BUMN pada orang begini. Karir politik Erik bisa karam seperti kapal Pelni tanpa Mas 2. Wah. Ini Twitternya Mas Adi. Adi Masardi ini dikenal sebagai juru bicara Gus Dur, presiden ya. Dia juga dikenal sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Tapi di sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua, kepada Anda, bagaimana seorang aktivis kafir, dia menyebut dirinya kafir, non Islam, itu pun mengecam keras tindakan si Dede ini. Ya, akui kafir, Niko Silalahi, _2, sikap Dede Budiarto adu domba internal agama Islam dan rusak NKRI. Anak muda ini cukup nyaring memang tweetan suara-suaranya ya, anak muda ini ya. Saya bacakan sebentar. Komisaris Independen PT Pelni Dede Budiarto melakukan adu domba internal agama Islam dan merusak NKRI dengan membatalkan pengajian online Ramadan di perusahaan plat merah itu. Saya seorang kafir menilai sikap Dede Budiarto itu melakukan adu domba di internal agama
Islam dan merusak NKRI. Pembatalan pengajian online dengan tudingan usapnya radikal sangat tidak beralasan, kata aktivis molekul Pancasila Niko Silalahi kepada suaranasional.com Sabtu 10 April. Aduh, hebat. Anak muda yang mengaku jelas-jelas bukan beragama Islam, bahkan secara lugas dia menyebut diri kafir, pun menilai apa yang dilakukan oleh Dede ini adalah sebuah upaya adu domba di internal agama Islam dan bisa merusak NKRI. Menurut Niko, Dede Budiarto berkilah pembatalan pengajian online Ramadan bukan karena radikal, tapi belum ada izin dan koordinasi dengan perusahaan. Itu hanya alasan yang dicari-cari, ya, katanya ya. Dede Budiarto tidak mempunyai kapasitas untuk menilai pengajian karena dia bukan beragama Islam. Jelas sih Niko tadi. Niko mengatakan masyarakat bisa menilai kelakuan dan kapasitas buruk Dede Budiarto sebagai komisaris independen PT PLN. Maka tidak berlebihan PT PLN merugi mempunyai komisaris independen yang kemampuan seperti Dede Budiarto. Oh, lanjut ya. Menteri BUMN Erick Thohir, kata Niko, harus merespon masyarakat yang meminta Dede Budiarto dicopot dari komisaris independen PT PLN. Kalau Dede Budiarto tidak segera dicopot, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Itu gimana, saudara? Dari waktu ke waktu, pemerintah terus memproduksi kebencian, Islamofobia, stigma negatif, radikal, intoleran, ekstremis kepada umat Islam, kepada tokoh-tokoh Islam. Bayangkan, di sebuah negeri yang lebih dari 80% penduduknya beragama Islam, yang kalau dijumlah kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia, maka tidak kurang dari 200 juta adalah beragama Islam, tapi Islam memeluknya, agamanya di negeri ini dimusuhi oleh penguasanya. Mereka lupa atau melupakan atau tidak mau tahu bahwa negeri ini bangkit, dibangun, direbut dengan darah, air mata, keringat para pejuang Islam, para ulama, para kiai di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung. Memang ada tokoh-tokoh orang-orang di luar Islam yang berjuang, ada, tidak kita ingkari, pasti ada. Orang-orang pahlawan dari kelompok non-Islam pasti ada. Tapi dibanding mereka yang Islam, jumlahnya sungguh-sungguh sangat tidak berarti. Dan ini yang diingkari oleh para petinggi negeri, penguasa negeri yang dengan konsisten menebarkan stigma negatif. Islam intoleran, radikal, teroris dan sebagainya. Mengerikan sekali. Saya nggak tahu apakah Jokowi paham dengan seperti ini. Apakah Jokowi tahu ada hal-hal seperti ini, atau dia terlampau sibuk dengan urusan selfie-nya di daerah bencana, terlampau sibuk dengan acara kondangan sebagai saksi di pernikahan anak artis dan YouTuber. Ketika rakyat negeri ini membutuhkan kehadiran negara tidak ada. Tapi untuk hal-hal yang tidak penting, yang sama sekali tidak ada manfaatnya buat rakyat, banyak negara, para petingginya hadir dan secara demonstratif. Begitulah pesannya pada Menteri BUMN Erick Thohir. Anda harus mencopot Dede secepatnya. Kalau tidak, kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan semakin turun dan rakyat akan berpendapat bahwa pemerintah memang memusuhi Islam dan umat Islam. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.